Lanjutkan untuk praktek selanjutnya, yaitu untuk teman-teman kelompok 4, di mana kelompok 3 tadi menggunakan data primer, dan kelompok 4 nanti menggunakan data sekunder. Data sekunder yang kita miliki di sini adalah data bulanan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Nah, variabel yang kita libatkan dalam penelitian ini ada FDR, ROA, dan inflasi. Jadi FDR sebagai variabel Y, ROA sebagai variabel X1, dan inflasi sebagai variabel X2. Baik, kita langsung copy saja datanya. Teman-teman ambil datanya seperti ini. Kita copy, kemudian kita boleh buat file yang baru. Jadi yang tadi yang seperti ini bisa teman-teman save terlebih dahulu dengan menggunakan saya file save. Ini jadi data pertemuan 5 berarti ya. Ini data pertemuan 5. Maaf, ini data primer pertemuan 5. Kemudian ini saya tutup saja, yes. Kemudian outputnya kita save dengan output data primer pertemuan 5. Output data primer pertemuan 5. Baik, kemudian kita buka lagi SPSS-nya. Silahkan ditunggu dulu. Jadi kita akan menggunakan dua file yang berbeda memang nanti untuk pertemuan 5. Jadi silakan di save terlebih dahulu agar memudahkan teman-teman nanti untuk selanjutnya. Baik, saya masuk di sini. Kita sudah copy tadi datanya, kita masukkan ke sini, kita paste. Nah, kita masuk ke variabel view. Di sini ada FDR sebagai variabel Y, kemudian ada ROA, kemudian ada inflasi. Jadi variabel Y-nya adalah FDR, X1-nya adalah ROA, dan inflasi sebagai variabel X2. Baik, kita masuk ke analisis korelasi seperti yang sudah sebelumnya teman-teman lakukan. Berarti klik, ya betul, analyze, terus correlate bivariate. Kita masukkan semua variabelnya, FDR, ROA, dan inflasi, dan kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya ada inflasi, FDR, ROA, kemudian inflasi gitu ya. Karena variabel yang kita pakai FDR, kita bisa lihat seperti ini bahwa FDR terhadap ROA itu korelasinya negatif 909, FDR terhadap inflasi juga negatif min 0,570. Jadi ini nanti yang kita gunakan, dia signifikan atau tidak bisa dilihat dari Pearson correlation-nya atau bisa dilihat dari nilai sig-nya. Kita coba lihat tabel. Kalau 48 itu berapa ya? Bentar. 48 di sini berarti kita bandingkan dengan nilai 0,284. Jadi nilai di sini jadi kalau nilai R hitung dan R tabel itu kita yang pakai adalah nilai harga mutlaknya, sehingga kalau korelasi antara ROA dan FDR itu min 0,909 yang kita bandingkan dengan tabel adalah 0,909-nya, jadi negatifnya kita hilangkan terlebih dahulu, yang menunjukkan bahwa FDR memiliki korelasi yang negatif terhadap ROA, inflasi dan FDR memiliki korelasi negatif yang signifikan, seperti itu ya. Jadi nanti kita bandingkannya dengan nilai yang ada di sini 48, yaitu di sini 0,284. Dan di sini nilainya nanti harus kita harga mutlakkan atau kita cari nilai positifnya, seperti itu ya. Nanti kita bahas di kelas biar nanti setiap orang lebih paham terkait dengan bagaimana cara membacanya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan regresi linear sederhana dulu. Teman-teman klik analyze, kemudian regression linear. Analyze, regression linear. Kita masukkan FDR sebagai variabel independen, ROA sebagai variabel independen. Kemudian teman-teman klik OK. Di sini ada model summary, kemudian ada ANOVA, kemudian koefisien. Ini nanti bisa menjelaskan bagaimana hubungan antar atau bagaimana yang pengaruh yang diberikan ROA terhadap FDR, kemudian berapa besarnya pengaruh yang dapat dijelaskan oleh FDR untuk ROA, dan bagaimana model yang terbentuk. Nanti kita lebih jauh akan kita bahas di
setelah ini gitu ya. Jadi nanti teman-teman di kelas kita bahas. Sebentar saya lihat datanya dulu. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke data selanjutnya, yaitu untuk X2 atau untuk inflasi. Klik analyze, regression, linear, ROA-nya kita kembalikan, kita masukkan inflasi, kemudian teman-teman klik OK. Di sini kita dapat model summary, ANOVA, dan koefisien, yang mana teman-teman bisa menjelaskan dari hasil yang ada nanti dari sana. Baik, saya lanjutkan yang terakhir, yaitu regresi linear berganda. Teman-teman klik analyze, regression, kemudian linear. Di sini kita masukkan ROA, kemudian inflasi sebagai variabel Y-nya. Di statistik kita pilih collinearity diagnostic, kemudian kita pilih Durbin-Watson agar kita terbiasa gitu ya. Kemudian save-nya unstandardized residual. Klik OK, klik OK. Mungkin saya di sini akan jelaskan terkait dengan yang tadi. Ketika kita pilih standardized residual, dia akan muncul di sebelah sini ada residualnya atau ada errornya yang akan muncul di sebelah kanan. Ini adalah error. Baik, ini adalah hasilnya. Ada model summary. Di sini ada yang terakhir adalah Durbin-Watson, ada ANOVA, ada collinearity diagnostic, dan residual statistik. Itu untuk analisis regresi linear berganda. Terkait dengan penggunaan Durbin-Watson, nanti mungkin akan lebih jauh saya jelaskan ketika kita bicara tentang pengujian asumsi klasik. Ada perbedaan yang mendasar antara teman-teman yang akan menganalisis data menggunakan data primer, dan ada perbedaan yang mendasar ketika kita melakukan analisis data dengan menggunakan data sekunder. Dia akan memiliki perbedaan yang sangat jelas, sehingga memang kita harus lebih banyak belajar nanti di sana bagaimana caranya. Kenapa kok bisa beda banget antara yang primer dengan yang sekunder, seperti itu. Baik, kita sudah selesai untuk kelompok 4. Kita save dulu datanya dengan nama yang berbeda saja biar nanti lebih gampang. Kita save di sini. Ini adalah data primer pertemuan 5, data sekunder berarti ya. Data sekunder pertemuan 5, kemudian kita yes, ini output data sekunder pertemuan 5. Baik, selesai untuk pertemuan ini. Silakan nanti teman-teman pelajari untuk teman-teman kelompok 4 dan kelompok 3. Semoga nanti bisa praktek dengan baik dan tidak membutuhkan waktu yang lama, karena penggunaan regresi itu dia analisisnya cepat, penggunaan SPSS-nya cepat, tapi untuk pembahasan analisisnya yang mungkin butuh waktu yang sedikit lebih lama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.